Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Selasa malam waktu Amerika adalah malam penghitungan suara hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden, di mana kedua calon presiden menggelar acara nonton bareng untuk menantikan hasil pilpres di masing-masing markas kemenangan. TVOA melaporkan situasi dari kedua kubu. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Pemirsa, gedung di belakang saya ini adalah Palm Beach County Convention Center yang menjadi markas pemenangan kampanye dari tim Capres Donald Trump. Dan ini juga sekaligus akan menjadi lokasi digelarnya acara menonton bersama hasil Pilpres 2024 tahun ini untuk para pendukung dari Donald Trump. Pengamanan secara ketat dilakukan. Seperti yang bisa saksikan di sebelah kanan saya adalah pagar-pagar yang memang dipasang menjelang hari Pilpres AS yang di tanggal 5 November 2024 ini. Sebelumnya, Trump menyatakan optimismenya di markas pemenangannya di Florida. Sementara pendukung Trump juga berdatangan ke West Palm Beach, dekat dengan kediamannya di Mar-a-Lago, guna menyampaikan dukungan mereka. The main message is you can see how bad things can get when he's not in charge. So he is going to fix what they've broken. Pada pemilu 2016 ketika Trump menang kursi kepresidenan, Trump melakukan nobar dan mengumumkan kemenangannya dari kota New York. Namun Trump dan keluarganya pindah domisili ke Florida pada 2019 lalu, tak lama sebelum pemilu. Mulai penghitungan suara adalah pukul 8 malam waktu Florida. Florida sendiri adalah basis kuat dari Donald Trump yang diproyeksikan dan diprediksikan akan dimenangkan oleh Partai Republik. Sementara capres dari Partai Demokrat Kamala Harris melakukan nobar hasil pemilu dari alma maternya di Howard University di Washington DC. Harris lulus pada tahun 1986 dengan gelar ilmu politik dan ekonomi, dan ia juga aktif dalam perkumpulan mahasiswa Alpha Kappa Alpha. Pemilihan tempat ini cukup bersejarah bagi Howard University karena untuk pertama kalinya menjadi tempat resmi nobar kandidat presiden dalam sejarah pemilu modern Amerika Serikat. Banyak mahasiswa dan akademisi Howard yang ditemui oleh VOA juga mengatakan dukungan mereka bagi Kamala Harris. Voting for her staunch policy on the people. She's an advocate for women, she's an advocate for the middle class. Howard University adalah salah satu sekolah bagi warga kulit hitam yang didirikan sebelum gerakan perjuangan hak kesetaraan rasial. Gelombang hasil pemilu akan mulai ditabulasi Selasa malam setelah TPS ditutup. Tapi di negara bagian penentu yang persaingannya sangat ketat, kemungkinan akan butuh waktu yang lebih lama sebelum ada hasil resminya. Dari Washington DC dan Florida, Naras Pramaswari, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, warga seantero Amerika Serikat berbondong-bondong menuju TPS untuk memilih dalam pemilu 2024. Namun diaspora Amerika di luar negeri justru sudah lebih dulu menyalurkan hak suaranya, termasuk di Indonesia. Beberapa di antaranya harus merogoh kocek dalam hingga Rp850.000 demi surat suaranya. Berikut laporan dari tim VOA. Halo. Saya Douglas, saya ngoblos di Jakarta. Halo, saya Noblos di Bali. Halo, selamat siang. Saya Nyoblos dari Yogyakarta. Fast. I was here at home and sent it right off. They offer online voting, so I can fill out the whole ballot online, and then I download it as a PDF, and then I have to send it in. There's like another website where you send in the PDF. In Wisconsin, a ballot cannot be submitted by fax or email. It has to go back in the paper form. Well, this year it only cost me about 850,000 rupiah to send the ballot to the U.S. by DHL. I could have used DHL or FedEx or something, but I decided I was going to use registered mail in the Indonesian post office, but it was very expensive. The last time I voted, it used to cost about 1.6 million to the cost of sending the ballot and then the cost of returning the ballot. So I would try it
using the regular Indonesian post office mail, which was 20,000 rupiah. It was very easy. It's pretty easy, but there's a couple extra steps when you vote online compared to doing it in person. This year was better because the ballot was sent to me electronically, so I saved about 850,000 rupiah. Healthcare overall is very expensive in the U.S. I think as a woman, this election is super important. The continuance of the American system as we know it. We need legal immigration. America needs a lot more people. We need workers. We are voting for women's rights, for reproductive rights, us not to go backwards. I think it was more important to choose someone who's a good person, someone who is going to work to help everyone. I very often don't agree with the role that the U.S. plays abroad. Before the beginning of this war, there was also no real support and no progress towards a Palestinian state. I don't think it really matters which person wins the election. They're not going to end the conflict in the Middle East. That's a difficult one, very difficult one. The Palestinians are the victims. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.